Assalamualaikum, hai semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Berikut ini adalah peta kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 8 Desember 1941, Jepang mendarat di Indonesia. Tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian ke Balikpapan dan Batavia. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Serah terima ditandatangani Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Propaganda Jepang dikenal dengan semboyan Gerakan 3A, Jepang dipimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia, dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan 3A digantikan dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Putra dipimpin 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra karena para tokoh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Akhirnya, organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang, dan tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Ashari dan Kiai Haji Mas Mansur. Kebijakan yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Seinendan atau Organisasi Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia, padahal maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho didirikan tahun 1943 yang merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Dan PETA didirikan tanggal 3 Oktober 1943, yaitu pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang.
Kebijakan yang ketiga yaitu pengerahan Romusha. Kerja paksa pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusha. Anggota-anggota Romusha dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusha paling besar berasal dari Jawa yang dikirim keluar Jawa bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Romusha merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan yang terakhir atau yang keempat yaitu eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia juga dikeruk untuk keperluan perang Jepang. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat Indonesia menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Selanjutnya, sikap kaum pergerakan. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, yaitu Putra, sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Kelompok bawah tanah disebut golongan radikal karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Yang ketiga, perlawanan bersenjata, yaitu perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Cot Klieng Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Selanjutnya, perlawanan Singaparna di Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Haji Jainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari. Selanjutnya, perlawanan Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian. Lalu yang keempat, perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur yang dipimpin Supriyadi. Sekarang mari simak penjelasan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Penambahan jumlah lahan perkebunan untuk tanaman ekspor dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia. 2. Persebaran penduduk. Transmigrasi berkembang pada akhir abad ke-19 dengan diterapkannya politik etis yang bertujuan untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dermaga, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketujuh, mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya gerakan pendidikan di Indonesia seperti Taman Siswa Yogyakarta. Selanjutnya yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik.
Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Sementara itu, pada masa pemerintahan kolonial barat dikenal gubernur jenderal, residen, bupati, dan seterusnya. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terdiri dari puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Rakyat mengenal budaya barat seperti teknologi dan seni bangunan gaya Eropa. Tarian Eropa seperti dansa, pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Selanjutnya, perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, eksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan perang Jepang. Yang kedua, tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak untuk mesin perang. Yang ketiga, besarnya angka kematian Romusha atau tenaga kerja paksa. Yang keempat, sulitnya memperoleh bahan pakaian sehingga rakyat memakai pakaian yang terbuat dari benang goni. Yang kelima, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik kecuali MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia, karena organisasi ini dikenal anti budaya barat atau Belanda. Nah, begitulah pergerakan nasional yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang dan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Semoga bisa kalian pahami ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.